warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Serulan, NIM 221130500. Nah, saya akan menjelaskan saat apa saya merasa bebas. Saya merasa bebas itu yang pertama, saya merasa bebas saat saya bisa menyuarakan pendapat saya tanpa takut dihakimi atau dihukum. Misalnya ketika saya menulis opini tentang isu sosial di media sosial atau berdiskusi terbuka di kelas atau komunitas. Momen ini itu membuat saya merasa dihargai sebagai individu yang memiliki suara. Yang kedua itu, saya merasa bebas itu ketika saya mampu membuat keputusan sendiri atau ketika saya ada tekanan dari orang lain atau kita bisa memilih jalan hidup kita sendiri. Yang ketiga itu, saya merasa bebas saat saya bisa menerima diri sendiri apa adanya ketika saya lagi terikat oleh standar atau ekspektasi sosial. Yang keempat itu, saya merasa bebas di saat saya mampu melampaui rasa takut saya, misalnya ketika saya berhasil menghadapi ketakutan dan keluar dari zona nyaman. Yang kelima, saya merasa bebas saat saya lepas dari beban dan tanggung jawab sejenak, misalnya saat berlibur bersama keluarga, dan saat ini saya sedang berlibur di alam terbuka atau menikmati waktu sendiri tanpa gangguan apapun. Momen tersebut mencerminkan makna kebebasan menurut HAM, karena kebebasan berpendapat dan berinteraksi merupakan salah satu hak dasar yang mampu kita lakukan. Ketika kita percaya diri melakukan itu semua dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan berpendapat dan berinteraksi. Momen seperti itu mencerminkan kebebasan HAM karena yang pertama, saya bisa menyampaikan diri tanpa takut ditindas. Yang kedua, pendapat saya diakui sebagai bagian dari keberagaman suara dalam masyarakat. Yang ketiga, ketika saya dapat berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai hati nuraninya tanpa merasa takut atau tekanan. Dalam bentuk nyata dari kebebasan dalam konteks HAM, dan itu bukan hanya soal bebas melakukan sesuatu, tapi juga dihargai hak dan martabat sebagai manusia. Apakah semua orang sudah bisa merasakan kebebasan? Ya, tentunya tidak. Tidak semua orang merasakan kebebasan yang sama, meskipun kebebasan adalah hak dasar setiap manusia, tetapi dalam faktanya, tingkat kebebasan yang dirasakan seseorang bisa sangat berbeda, tergantung pada sejumlah faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, kondisi sosial dan ekonominya. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan hukum, sehingga kita sulit menikmati kebebasan sepenuhnya. Yang kedua, diskriminasi dalam ketidaksetaraan ketika kita mendapatkan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual dapat membatasi kebebasan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, dan juga tentang budaya dan norma sosial yang menekan, seperti dalam beberapa masyarakat, tradisi atau norma budaya dapat menekan individu, misalnya dalam hal berpakaian, memilih pasangan, atau berpendapat. Peran hukum dalam menjamin kebebasan. Yang pertama, menjamin hak asasi manusia, misalnya hukum, khususnya dalam konstitusi dan perjanjian internasional, menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan seperti berpendapat, beragama, dan bergerak. Yang kedua, membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum juga berfungsi untuk mengontrol tindakan negara atau individu lain yang bisa merusak kebebasan orang lain. Yang ketiga, mendorong kesetaraan di hadapan orang lain. Semua orang seharusnya diperlakukan sama oleh hukum tanpa diskriminasi. Kesimpulannya adalah, meskipun kebebasan adalah hak universal, tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa merasakannya secara setara karena berbagai hambatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, hukum harus berperan aktif dalam melindungi dan menjamin kebebasan setiap individu yang adil dan setara. Kebebasan bisa menjadi hak yang hanya dinikmati sebagian orang, dan pemerintah serta aparat lain bisa memiliki kesadaran terhadap hak-hak semua orang dari yang kecil sampai yang besar supaya lebih seimbang satu sama lain.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.